Saudara-saudara terkasih, selamat pagi. Selamat pagi, Romo. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji, di mana pada hari ini, tanggal 29 Juli, hari Rabu tahun 2020, kita merayakan Santa Marta, wanita kudus. Mari kita menyanyi dulu lagu Selamat Pagi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Putra-Mu telah sudi bertemu dan bertamu di rumah Santa Marta. Semoga berkat doanya kami setia melayani Kristus dalam diri sesama kami, supaya kelak kami pun dapat masuk ke dalam kediaman surgawi. Demi Yesus Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Menjelang hari raya Paskah, banyak orang Yahudi datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup serta percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara terkasih, kita semua mempunyai pengalaman tentang kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Entah orang tua, entah suami, entah saudara, juga tetangga dan sebagainya. Hari ini, dalam Injil Yesus mengunjungi Marta dan Maria untuk menghibur kepergian Lazarus. Maka sebelumnya saya akan bertanya, siapa yang pernah punya pengalaman ditinggalkan orang-orang yang dikasihi? Saya? Silahkan. Mungkin Bibi terangkan. Saya kehilangan papa mama, dan tapi yang paling mengesankan sekali kehilangan itu adalah mama. Apa pesan mama?
pesan mama harus kuat dalam menghadapi situasi apapun. Karena dengan tongkat Yesus kita bisa berjalan bersama-sama. Itu pegangannya Mazmur 23. Ya, ya. Tuhanlah gembalaku. Siapa lagi? Kalau saya waktu ditinggal papi ya sedih, pasti sedih ya Mo. Tapi waktu itu kan kita beda kota jauh ya. Tuh. Ya, saya juga sudah lama kehilangan, mungkin ada 30 tahunan Romo. Waktu itu saya masih muda sekali, orang tua saya juga meninggal umurnya 48 tahun, masih muda sekali, dan saya saudara 9. Jadi kita anak-anaknya, karena ibu saya adalah tulang punggung juga, sangat merasa kehilangan. Dan setelah saya tamat sekolah, saya yang ambil alih pekerjaan itu. Ya sedih Romo. Pesan? Ya dibilang rukun-rukun. Ibu. Kalau saya kehilangan papa pada 20 tahun lalu, papa cuma sering pesan. Kesannya itu papa selalu ingatkan kami anak-anaknya, jangan lupa, kalian kalau utang harus bayar, pinjem harus kembalikan, diberi tahu terima kasih, dibantu tahu bersyukur dan balas budi. Jangan lupa, ini pesannya papa. Sebelum papa meninggal, kalau sudah waktunya, kalian pergi tanya, ada tidak sisa utang papa yang belum bayar? Kalau belum, kalian anak-anaknya harus selesaikan utang-utang. Jangan mengutang itu. Dan jadi anak yang bisa dipercaya, bisa dipegang kata-katanya sama orang lain. Itu yang kesan yang paling dalam. Emi? Saya merasa juga sangat bersedih karena saya harus ngurus satu anak. Semua saya urus sendiri, saya harus ngatur segalanya sendiri. Ya puji Tuhan, Tuhan telah menolong saya sampai detik ini. Anak saya sudah sukses. Ya, kasih. Tuhan. Saya juga merasa sedih, Romo. Tidak mengira kalau mau ditinggal secepat itu. Tapi pesannya dia juga salah satu dari kita pasti akan pergi duluan. Jadi yang sisa ya harus melanjutkan kehidupan ini. Sampai hari ini ya saya masih bisa berjalan karena bersama Tuhan selalu kasih jalan, walaupun dalam keadaan bagaimanapun juga semuanya dilancarkan. Tri? Ibu saya meninggal ketika semua orang mengira bahwa bapak saya akan meninggal duluan. Jadi ketika itu bapak saya sakit, dirawat di rumah sakit, lalu kami bergantian berjaga tiap malam. Hari itu ibu saya istirahat di rumah, tidak berjaga, dan saya yang jaga di rumah sakit. Siang-siang tahu-tahu diberi kabar ibu saya meninggal. Sampai hari itu setelah 1 minggu lebih kita nggak beritahu bapak karena bapak masih sakit di rumah sakit, kita tidak kasih tahu. Setelah bapak pulang baru kita tahu. Ya, ibu tidak sempat meninggalkan pesan apapun dalam bentuk kata-kata, tetapi dengan perbuatan ibu saya mengorbankan segalanya untuk keluarga, termasuk juga hidupnya dikorbankan karena sayangnya kepada bapak saya. Theo? Saya ditinggal papa masih kecil, jadi saat itu dibilang kehilangan, sedih, itu namanya juga masih anak kecil ya. Tapi itu saya rasakan pada saat menjelang remaja dewasa, mendambakan sosok ayah itu seperti apa. Ya artinya itu semua akhirnya mama yang mengambil alih. Tapi ya pesannya papa ke mama untuk para anak-anak ya cuman gimana ya, kita ya hidup itu udah keras itu, jangan sampai mau terlalu berlembek-lembek begitu, harus fight.
Baik, terima kasih. Jadi ini share pengalaman tentang kepedihan dan kesedihan ditinggal orang-orang yang dikasihi. Kita lihat dalam Injil. Ketika Lazarus meninggal, Yesus tidak berada di tempat itu, masih bekerja mewartakan kabar gembira, menyembuhkan orang dan sebagainya. Baru sesudah itu dia datang kembali. Kenapa? Relasi dengan keluarga ini begitu dekat antara Yesus dengan Lazarus, Marta, dan Maria. Yesus sesekali datang menghampiri dan mereka bersama-sama merasa dekat. Maka ketika Lazarus tiada, Yesus juga merasa teman dekat hilang. Dan lebih lagi merasa bahwa mereka tiga itu satu hilang. Dan Lazarus itu merupakan tumpuan harapan Marta dan Maria. Jadi Yesus datang secara manusiawi, merasa empati kepada apa yang mereka alami. Maka dia berkunjung. Tetapi ada hal yang didengarkan oleh Yesus tentang Marta. Marta berkata apa? Kalau Yesus ada di sini, pasti Lazarus tidak mati. Tetapi dia bilang Lazarus hidup. Ya, aku percaya nanti. Lalu Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Percaya? Percaya. Maka lalu kita belajar dari iman Marta yang percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita itu baik adanya. Hanya perasaan kitalah yang sering menolaknya. Kita mau supaya apa yang kita rasa itu tidak terjadi. Tetapi kita harus realistis bahwa hidup itu hanya sementara. Karena itu kita perlu mengisi hidup kita dengan segala macam cara. Tetapi dengan satu konsep. Bila tiba waktunya, maka aku akan menuju ke sana sesuai dengan imanku. Aku percaya bahwa aku akan bangkit dan hidup bersama Yesus. Nah, ibu-ibu milenial ini rata-rata ini pengusaha. Tapi tadi saya lihat pegang selang, ya, bermain-main dengan tanah. Mungkin ketika masih kecil hanya 1-2 orang yang boleh bermain dengan tanah. Banyak yang dipecut, tidak boleh, takut cacingan katanya. Ya, kotor. Padahal para petani itu hidupnya dari tanah. Mereka menanam, mereka menyiram, mereka menyiangi, ya, untuk kehidupan. Jadi dalam kehidupan ini ada berbagai strata kehidupan. Kalau kita berasal dari keluarga petani, maka lingkungan itu menjadi bagian dari hidup. Tetapi kalau dari strata dagang, sudah ada hasilnya. Bahkan anak sekarang tidak tahu ayam seperti apa, tahu telurnya saja. Kopi juga tidak tahu pohonnya, hanya tahu serbuknya saja. Dalam kopi tertentu ya sudah tinggal dituang. Nah, sekarang dengan COVID-19 ini, para Marta milenial ini berpikir hanya duduk-duduk saja. Pengusaha-pengusaha boleh katakan seluruh dunia mandek. Yang hidup adalah orang-orang yang bergerak di bidang paramedis, obat-obatan. Dan sekarang ibu-ibu juga nih boleh katakan kreatif. Ada yang jualan sambal, ya, ada jual ini dan sebagainya. Nah, sekarang di sini ibu-ibu SEC ini mulai menggali lahan, menanam ini dan menyiram. Dan di lain sisi ada perjumpaan-perjumpaan setiap kali men-sharingkan kehidupan. Seperti yang dialami oleh Yesus ketika Yesus bertandang ke rumah trio ini. Duduk mendengarkan, men-sharingkan pengalaman hidup. Dan tetap satu konsep bahwa hidup ini
adalah kesempatan. Hidup ini indah pada waktunya. Dan kita harus mengisinya agar kehidupan yang indah ini tidak menjadi cabikan-cabikan, tidak bernoda. Maka lalu selain masa COVID-19 ini kita memperhatikan hal-hal yang berbau jasmani, kita juga memperhatikan secara rohani. Seperti Marta ditanya oleh Yesus, apakah kamu percaya? Akulah kebangkitan dan hidup. Percaya 100%. Maka mari kita berjalan bersama Yesus. Kita membuka hati kepada Dia. Dan kita mengisi hari-hari di mana kita boleh katakan setiap hari waktu terus lewat. Umur kita ditambah, usia kita berkurang. Kita siap seperti Lazarus. Kalau tiba waktunya, maka dia siap dan percaya. Demikian pula keluarga kita yang akan kita tinggalkan juga siap. Karena apa? Hidup dan meninggal itu Tuhan punya. Jangan pikir, wah harus tua. Tidak, meninggal itu seperti sebuah program. Ada yang hanya 3 bulan saja hidup, ada yang 6 bulan, ada yang juga 100 tahun, ada yang 70 tahun. Kalau kuat dikatakan dalam Mazmur 80 ketemu Abraham, 70 bertemu Abraham, 80 kalau kuat. Maka lalu dengan gerakan yang terjadi, ya, menyiram, menanam, kita melihat ada pertumbuhan di dalam tanaman tadi. Seperti kangkung sudah dipanen, ya, sudah dinikmati. Ya, dan itu adalah sukacita seorang petani. Kan itu Yesus pandai menguraikan tentang perumpamaan tentang petani. Bibitnya bagaimana ditanam, lalu setelah itu ada ilalang dan sebagainya. Itu menggambarkan bahwa hidup kita tidak sempurna. Maka dari hari ke hari pelan-pelan kita meninggalkan yang kurang baik dan memegang semua yang baik bersama dengan Yesus. Sebagaimana Marta mengatakan, aku percaya Engkau adalah kebangkitan dan hidup. Para Marta milenial, semoga Tuhan memberkati kita. Jadilah orang yang tetap kreatif. Walaupun usia boleh katakan sudah di atas 50 tahun. Tetapi tetap sukacita, tetap sehat. Tinggal di rumah, tetapi kadang-kadang bersama-sama dalam sukacita di dalam Tuhan. Semoga para lansia juga hidup dengan sukacita. Karena apa? Sudah begitu banyak di belakang hidup kita ini berkat-berkat yang berkelimpahan. Maka bila ada sesuatu yang mengganjal, ingatlah matahari kasih Yesus, matahari kasih Tuhan sudah bersinar di belakang kita dan memberikan kepada kita ultraviolet rohani yang menyehatkan jasmani dan rohani. Selamat beraktivitas, selamat pagi, Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Allah yang kekal dan kuasa, putramu sudi bertamu di rumah Santa Marta. Semoga berkat doanya kami setia melayani Kristus dalam diri sesama kami, supaya kelak kami pun dapat masuk ke dalam kediaman surgawi. Demi Yesus Kristus putramu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, dan sepanjang Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Selamat beraktivitas. Terima kasih, Romo.